Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita menelaah kitab Al-Muharrar fil Hadis pada bagian kitab As-Siyam karya Al-Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله توصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه واللفظ لمسلم. Hadis berikutnya adalah hadis yang berkaitan tentang larangan mengenai salah satu cara berpuasa, yaitu yang dikenal dengan al-wisal, yaitu menyambung puasa tanpa berbuka di waktu maghrib. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk wisal, berpuasa sampai malam hari atau bahkan sampai keesokan harinya lagi, terus bersambung tanpa dia berbuka sedikit pun. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah larangan ini bersifat haram ataukah dia makruh. Dan nanti insyaallah di akhir kita akan berusaha untuk menentukan mana yang kuat di antara pendapat para ulama dengan dalil-dalilnya. Ketika Rasulullah SAW melarang tentang masalah ini, menyambung puasa sampai malam hari dan keesokan harinya tanpa berbuka sedikit pun, ada salah seorang sahabat bertanya, "Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu." Sungguhnya Anda sendiri wahai Rasulullah SAW berpuasa seperti itu. Pertanyaan sahabat ini bukanlah pertanyaan yang menentang. Tidak. Sungguhnya akhlak mereka dan manhaj mereka, metode mereka dalam beragama tidaklah seperti itu. Mereka ketika bertanya, sungguhnya Anda sendiri berpuasa seperti itu, menyambung sampai keesokannya lagi tanpa berbuka sedikit pun. Ini bukanlah pertanyaan yang menentang, namun mereka ingin tahu. Jika Rasulullah SAW melarang para sahabat, lalu Rasulullah SAW melakukannya sendiri, kenapa seperti itu? Apakah ada jalan bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau mengatakan, wa ayyukum misli. Siapakah di antara kalian yang sama seperti aku? Rasulullah SAW mengatakan kita berbeda. Sungguhnya ada hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan Nabi SAW yang tidak disertai oleh para umatnya dalam masalah tersebut. Salah satunya masalah ini. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beda antara beliau dan kita, umat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena sesungguhnya aku tetap diberikan makan dan minum oleh Rabbku,
di malam hari. Baik. Apa maksudnya bahwa Rasulullah SAW diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah beliau diberikan kekenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan makan dan minum sebagaimana zahirnya? Tentunya tafsir ini tidak tepat. Kenapa? Karena jika Rasulullah SAW benar-benar diberikan kekenyangan berupa makanan dan minuman, maka itu bukan wisal namanya. Artinya beliau telah berbuka. Namun yang dimaksud di sini adalah makanan dan minuman rohani yang membuat beliau tidak mengingat lapar karena sibuknya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, salat dan seterusnya, sehingga beliau tidak mengingat lapar dan dahaga yang beliau rasakan. Jadi sabda Rasulullah SAW, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kekuatan yang tidak diberikan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa menahan lapar dan dahaga meskipun tidak makan selama berhari-hari sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh, lalu dia melakukannya, maka hendaklah dia menjelaskan kepada orang yang melihatnya kenapa dia melakukan itu agar dia tidak tertuduh. Misalnya di siang hari bulan Ramadan, seseorang didapati masuk ke warung membeli makanan. Tiba-tiba dia ketemu sama orang. Maka agar orang tersebut tidak menuduh dia, maka hendaklah dia menjelaskan bahwa dia membelikan anaknya misalnya atau istrinya yang sedang tidak puasa, dan seterusnya. Ini dicontohkan Nabi SAW, di mana beliau ketika sahabat bertanya kenapa beliau melarang sementara beliau sendiri melakukan, maka beliau menjelaskan alasannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman wal akhwat aznahu wa iyyakum jami'an, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita dalam hadis ini, falamma abau an yantahu 'anil wisal wa sala bihim yawma. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mau berhenti berpuasa seperti itu, maka Nabi SAW ikut berpuasa dengan cara seperti itu bersama mereka satu hari. Summa yauman, ditambah satu hari lagi. Sehingga 3 hari berturut-turut para sahabat dan Nabi SAW berpuasa tanpa berbuka. Summa ra'awul hilal, sampai mereka melihat bulan sabit, bulan Syawal, yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Pertanyaan lagi, apakah para sahabat ini orang-orang yang sulit dikasih tahu? Tidak. Mental mereka sekali lagi dan akhlak mereka bukanlah orang-orang yang penentang. Namun mereka menganggap bahwasanya larangan Rasulullah SAW itu tidak tegas. Hanya anjuran saja karena kasih sayang beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ketika dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk mengikuti jenazah. Ummu Atiyah mengatakan bahwasanya larangan tersebut tidak tegas. Adalah pemahaman dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika para sahabat memandang bahwasanya larangan itu tidak tegas, dia hanyalah menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW pada mereka, sementara mereka mampu untuk berpuasa seperti itu, seperti diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah, yang disyaratkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, dia berpuasa tanpa berbuka selama kurang lebih 15 hari. Allahu Akbar. Maka ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat seperti itu, beliau ikut berpuasa seperti mereka tanpa berbuka 1 hari, tambah lagi 1 hari, kemudian
masuk bulan Syawal, akhirnya mereka berhenti. Ketika itulah Nabi SAW bersabda, kata Abu Hurairah, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Seandainya bulan Syawal belum lagi datang, saya akan tambah lagi untuk berpuasa bersama kalian. Abu Hurairah mengatakan, "Kal munakkili lahum." Seolah-olah Nabi SAW berpuasa bersama mereka terus menerus dan mengatakan seperti ini, itu seolah-olah beliau menghukum mereka. Dan inilah kata para ulama kita seperti para ulama Syafi'iyah dan lain-lainnya, bahwasanya hukum puasa wisal adalah haram. Ini dia bagi mazhab yang rajih, kata Ibnu Hajar dalam mazhab beliau, mazhab Syafi'iyah. Seolah-olah Nabi SAW menghukum para sahabat ketika mereka tidak mau berhenti menyambung puasa mereka. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya lafadz Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sehingga seseorang tidak diperbolehkan untuk berpuasa seperti itu, menyambung puasanya sampai malam hari. Karena yang pertama kali dia selisihi adalah perintah Nabi SAW untuk menyegerakan berbuka. Sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitrah." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ada hadis yang lainnya menunjukkan ada izin dari Nabi SAW, namun ini hukumnya mubah. Dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya para ulama Syafi'iyah khususnya menganggap ini bukan wisal, tapi dia mirip dengan wisal, yaitu seseorang berpuasa, kemudian ketika maghrib tiba dia lanjut puasanya tanpa berbuka sampai waktu sahur. Sampai waktu sahur dia makan sahur, kemudian berpuasa lagi. Namun tentunya ini adalah menyelisihi yang afdal, dan ini tidak sunnah meskipun ada izin dari Nabi SAW. Itu menunjukkan boleh, namun dia bukan sunnah. Yang sunnah adalah yaitu berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian hadis selanjutnya Ibnu Abdul Hadi rahimahullah taala berkata, "Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur. Zur adalah ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi semua perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori zur yang dilarang dalam hadis ini. Apa saja yang dia merupakan perkara yang maksiat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus ditinggalkan oleh seseorang yang berpuasa. Wal amala bihi, dan mengerjakan zur seperti melakukan riba, menipu, berbohong, dan seterusnya. Semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Jika dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan zur ini, perbuatan dosa ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dia berpuasa seperti itu. Bukan puasa yang sekedar meninggalkan makan dan minuman yang diperintahkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Tapi lebih dari itu. Yaitu sebagaimana hadis yang kita isyaratkan kemarin, hadis qudsi, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Nih firman Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadis ini menunjukkan tentang hikmah puasa, yaitu ketika seseorang berpuasa dia bukan hanya meninggalkan makanan minuman. Adapun jika sekadar meninggalkan makanan dan minuman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan puasa seperti itu. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan puasa seperti itu, berarti puasa sekadar meninggalkan makanan dan minuman itu sekadar menggugurkan kewajiban tidak berpahala. Na'udzubillah. Na'udzubillah, seorang capek meninggalkan lapar, meninggalkan makanan, merasakan lapar, meninggalkan minuman, merasakan dahaga, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan sebaliknya dia mendapatkan dosa. Maka setiap orang yang berpuasa dan sayang pada dirinya dan nasibnya di akhirat kelak, hendaklah dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa apapun bentuknya ketika dia berpuasa. Hadis ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, wa'an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man fattara sa'iman kutiba lahu mithla ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un. Rawahu al-Imam Ahmad wa hadha lafdhuhu wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa sahhaha. Nabi SAW bersabda dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, barang siapa yang memberikan orang yang berpuasa makanan untuk berbuka, makanan atau minuman. Barang siapa yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa agar bisa berbuka, maka diberikan orang yang memberi ini pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Hanya saja pahala orang yang berpuasa ini tidak berkurang sedikit pun. Artinya, katakanlah orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala 10. Lalu ada datang seseorang di waktu maghrib atau setelah asar memberikan dia makanan atau minuman untuk dia gunakan berbuka di waktu maghrib nanti. Maka orang yang memberikan makanan ini diberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa ini. Berarti dia mendapatkan 10 pahala. Dan pahala orang yang berpuasa ini tetap jumlahnya 10, tidak berkurang sedikit pun. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah kabar gembira yang luar biasa. Terutama di zaman ini, di mana tidak sedikit masyarakat kaum muslimin yang berkurang aktivitasnya di luar, sehingga berkurang pula penghasilan mereka, pemasukan mereka. Dan kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan kepada seluruh kaum muslimin. Ketika seseorang membagi-bagi makanan kepada tetangganya, terutama yang dia ketahui membutuhkan, ada janda tua yang memiliki anak, ada orang jompo, ada pengangguran, dia berikan kepada mereka makanan untuk berbuka, sungguh ini adalah sebuah pahala yang besar. Apalagi di masa-masa ini dia akan semakin berlipat-lipat pahalanya. Pertama, dia mendapatkan pahala puasa, dia sendiri berpuasa, lalu ditambah lagi memberikan orang lain makanan, maka dia dapat pahala puasa double. Lalu ditambah lagi pahala membantu orang di masa sulit, dan seterusnya. Maka sungguh Ramadan ini merupakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan sungguh dia adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Hendaklah setiap kita memanfaatkan momen ini semampu kita untuk menebarkan kebaikan, karena tidaklah kebaikan yang dikandung oleh perbuatan tersebut kecuali kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun walakinnahu amlakakum li irbihi. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Wa lahu anha radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi Ramadhan wa huwa sha'im. Hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata,
Dahulu Rasulullah SAW terbiasa mencium istrinya saat berpuasa. Lafadznya menunjukkan bahwasanya ini sering, tapi bukan berarti setiap puasa beliau lakukan, namun menunjukkan sering, bukan sesuatu yang jarang. Jadi Rasulullah SAW terbiasa mencium istrinya ketika beliau berpuasa. Dan hadis berikutnya dalam lafadz Muslim, beliau menceritakan bahwa itu dilakukan di bulan Ramadan. Ini, kalau bulan kalau puasa sunnah mungkin suatu yang ringan, namun puasa Ramadan kalau dia sampai batal itu suatu yang berat. Namun perbuatan Nabi SAW menunjukkan itu boleh, dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengalaminya, sebagaimana disebut dalam Musnad Imam Ahmad dan lain-lainnya, bahwa yang dimaksud istri tersebut adalah dirinya sendiri radhiyallahu taala anha. Dan mencium ini tentunya seorang suami mencium istrinya di keningnya, di pipinya atau di bibirnya, dan ini umum menunjukkan kebolehannya. Di sini Aisyah menyebutkan hukum tersebut, bolehnya hal tersebut, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW tidak menghalangi diri untuk mencium istrinya meskipun beliau sedang berpuasa. Namun beliau menyebutkan kaidahnya, kapan seseorang boleh melakukan seperti dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah mengatakan wa yubashiru, Nabi SAW mencumbui dia. Dan mencumbu itu lebih dari sekedar mencium. Maka ini semua boleh. Ini semua boleh. Namun Aisyah menyebutkan kaidahnya. Namun Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Maka jika ada seseorang yang bisa menjamin dirinya, dia tidak akan keterusan sampai melakukan hubungan suami istri, dia bisa mengerem syahwatnya, bisa menjaga dirinya, hanya sekedar berciuman, hanya sekedar bercumbu misalnya, tanpa melakukan hubungan badan ataupun sampai keluar air maninya, maka ini diperbolehkan. Adapun orang-orang yang khawatir tidak bisa menahan syahwatnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan hal ini. Dan tidak ada bedanya antara orang yang muda ataupun orang yang tua, pengantin baru ataupun pengantin lama, tidak ada bedanya. Selama dia tidak bisa menahan dirinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan ini. Karena Aisyah menekankan, dan ini penekanan ini penting dalam masalah ini untuk memahami hukumnya. Karena kalau kita tidak perhatikan penekanan yang dilakukan oleh Aisyah, maka tidak ada gunanya penekanan tersebut. Tapi penekanan ini penting untuk memahami hukumnya, yaitu mencium atau mencumbui pasangan ketika bulan puasa ini atau ketika puasa ini boleh selama masih bisa menahan diri untuk tidak melakukan hubungan. Ini dia. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Ikhwatal iman wa akhwat, azzalallahu wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjaga batasan-batasannya di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita sehingga wabah ini terangkat dari kita semua. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.